Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelompok 1 kelas C. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok UTS mata kuliah Strategi Pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Ilma Wulansari Hasdiana SEMM. Oke, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil Lazuna Chicken, di mana brand ini berasal dari kota Makassar yang berdiri sejak tahun 2018 di bawah CV Lazuna Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, Lazuna berkembang menjadi lebih dari 13 cabang dengan produk andalan ayam crispy dan ayam geprek yang bercita rasa khas lokal, ditawarkan dengan harga terjangkau bagi segmen mahasiswa dan masyarakat perkotaan. Outletnya juga strategis di area padat penduduk dan dekat kampus, membuatnya mudah dijangkau. Selain fokus pada produk, Lazuna juga aktif dalam kegiatan sosial seperti donasi 19,6 juta untuk Palestina pada tahun 2023, dan reputasinya semakin kuat ketika meraih penghargaan Mitra Juara Gojek 2024 dan menjadikannya brand lokal Indonesia Timur yang mampu bersaing dengan merek nasional. Oke, selanjutnya adapun marketing mix atau 7P Lazuna Chicken, di mana yang pertama dari sisi produk, Lazuna Chicken menyajikan ayam crispy dan geprek dengan cita rasa khas serta inovasi menu seperti geprek Indomie. Kedua, harga yang ditawarkan terjangkau dan kompetitif, menyasar mahasiswa dan pelajar dengan porsi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga dari tempat, gerai berada di lokasi strategis dekat kampus dan pemukiman padat. Keempat, promosi dilakukan lewat media sosial, kerjasama dengan layanan pesan antar, serta memanfaatkan penghargaan nasional. Kelima, pada aspek people, staf dilatih ramah dan profesional untuk menciptakan pengalaman positif. Keenam, dari sisi proses, sistem pemesanan dibuat mudah dan cepat dengan waktu tunggu yang singkat. Kemudian yang terakhir adalah physical evidence, yaitu gerai yang bersih dan nyaman serta kemasan menarik yang memperkuat citra merek. Baik, saya Sri Wahyuni Ningsi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi segmentasi dari Lazuna ini, yang pertama geografis. Segmen lokal di Kota Makassar dan sekitarnya, khususnya area di sekitar outlet mereka. Nah, kalau demografisnya mulai dari usia remaja, mahasiswa, dewasa muda hingga parubaya. Pendapatannya kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas. Dan profesinya itu mahasiswa, pekerja kantoran, pekerja formal atau informal. Nah, dilihat dari segi psikografisnya, gaya hidup yaitu suka makanan siap saji atau praktis atau cepat. Yang nilainya itu mencari value for money atau harga plus porsi plus rasa. Nah, dilihat dari segmen perilaku yaitu pengguna reguler atau repeat buyer. Yang kedua, pelanggan acara atau pesanan besar seperti catering atau pesanan kelompok. Terus pelanggan via layanan antar atau online. Selanjutnya targeting yaitu penentuan segmen sasaran. Jadi segmen utamanya ini mahasiswa plus pekerja muda di Makassar yang mencari makanan cepat saji dengan harga terjangkau tetapi dengan porsi dengan rasa yang kompetitif. Nah, yang kedua segmen tambahan pelanggan catering atau pesanan besar untuk acara, instansi atau acara lokal. Nah, positioningnya itu yang pertama ayam geprek atau ayam crispy dengan cita rasa khas plus harga terjangkau plus porsi lebih banyak dibandingkan pesaing sekelas. Selanjutnya citra restoran lokal favorit di Makassar, menjadikan brand Lazuna sebagai salah satu pilihan utama di kelas ayam geprek atau ayam cepat saji di Makassar. Selanjutnya current strategi. Yang pertama market penetration dan operational excellence atau jangka pendeknya, yaitu fokus memperkuat signatur produk crispy geprek melalui promosi lokal seperti kampus, event, optimasi layanan delivery, dan program loyalitas mahasiswa. Nah, yang kedua scale up catering atau jangka menengah, yaitu kembangkan unit bisnis catering
tim logistik dan dapur produksi karena bukti permintaan big order memberi peluang margin lebih baik buat paket institusional, kampus, atau perusahaan. Nah, yang ketiga, digital dan platform growth. Optimalkan listing di GoFood atau GrabFood, gunakan promosi, blitz, dan pantau ulasan untuk reputasi. Nah, yang keempat, expand via franchise, terkontrol atau cabang milik sendiri untuk jangka menengah panjang. Siapkan model franchise dengan manual operasional, pelatihan, dan sistem quality control agar ekspansi terkontrol. Nah, yang kelima, keuangan dan supply chain, yaitu diversifikasi pemasok ayam dan bahan baku, lakukan kontrak jangka panjang menengah untuk stabilkan harga. Oke, adapun analisis internal yang pertama dari sisi strength atau kekuatan. Brand ini memiliki brand awareness yang cukup tinggi khususnya di kalangan mahasiswa. Produk yang ditawarkan juga khas dengan rasa yang konsisten dan harga yang tetap terjangkau sehingga mudah diterima pasar. Selain itu, pelayanan yang ramah ditunjang dengan lokasi yang strategis menjadikan bisnis ini semakin diminati. Prestasi yang diraih di tingkat nasional seperti penghargaan Mitra Juara Gojek 2024 juga memperkuat reputasi perusahaan. Ditambah lagi kapasitas produk yang cukup besar yaitu dengan jumlah karyawan 201 hingga 500 orang serta 13 cabang menjadi bukti kesiapan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Selanjutnya dari sisi weakness atau kelemahan, masih ada keterbatasan pada fasilitas gerai seperti meja, kursi, area parkir hingga toilet yang belum memadai. Dari sisi manajemen operasional juga memerlukan perbaikan agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, terdapat risiko terjadinya pemborosan atau bahkan kekurangan stok yang dapat mengganggu operasional. Dan yang terakhir, strategi promosi digital yang dimiliki belum dimaksimalkan secara optimal sehingga peluang untuk menjangkau konsumen yang lebih luas masih terbuka lebar. Oke, selanjutnya itu adalah analisis pasar. Nah, dalam ukuran dan pertumbuhan pasar, fast food ayam goreng di Indonesia itu sangat besar dan terus tumbuh. Menurut data Euromonitor, sektor quick service restoran di Indonesia bernilai lebih dari 200 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 7-9%. Produk ayam goreng cepat saji salah satu paling populer karena ayam goreng dianggap makanan universal, diterima berbagai kalangan. Dalam segi tren pasar, konsumen lebih suka pesan lewat aplikasi dan suka makanan pedas, sambal unik, dan cita rasa Nusantara. Nah, juga ada peluang pasar buat Lazuna untuk memperluas jaringannya ke wilayah-wilayah baru yang belum terjangkau oleh kompetitor. Selanjutnya itu yang kedua ada analisis kompetitor. Nah, dari pasar ini didominasi oleh beberapa brand lokal dan brand global. Kompetitor utama mereka itu ada Golki Chicken, Hisana Fried Chicken, Almas Chicken, dan juga dari brand global KFC, McDonald's, dan Richeese Victory. Dan kompetitor langsung mereka ada Burger King, AW, yang fokus burger dan hotdog, dan juga warung makan UMKM seperti warung makan Rumah Makan Padang dan Minang. Dan strategi dari harga dan produk pesaing itu menggunakan diskon, paket hemat, dan promosi digital. Selanjutnya akan menjelaskan analisa pasar. Yang pertama adalah pada bidang politik. Politik dianggap opportunity karena politik yang relatif aman dapat menyebabkan kegiatan ekonomi berjalan lancar. Yang kedua adalah bidang ekonomi, termasuk opportunity juga karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menyebabkan Lazuna dapat memperluas pasarnya. Selanjutnya adalah sosial, termasuk threat atau ancaman karena banyak konsumen mulai mengurangi konsumsi makanan berminyak atau tinggi kalori. Selanjutnya adalah teknologi. Dengan adanya aplikasi seperti GoFood dan GrabFood memudahkan Lazuna menjangkau konsumennya di pasar yang lebih luas. Kelima adalah lingkungan, termasuk opportunity. Dengan adanya program pemerintah pengurangan sampah plastik, dapat dijadikan Lazuna sebagai strategi branding. Keenam adalah hukum, juga termasuk opportunity, karena Lazuna dapat memanfaatkan kebijakan hukum sebagai dukungan legalitas usaha dan kemudahan akses pasar. Selanjutnya adalah materi Porter 5 Forces Lazuna Larasar, Threat of New Entrant, semakin mudah bagi pesaing baru untuk masuk. Adalah bargaining power of suppliers, daya tawar pemasok bagi Lazuna relatif rendah hingga sedang. Kedua itu adalah bargaining power of buyers, daya tawar pembeli di industri kuliner Makassar cukup tinggi. Keempat, trade of substitute products,
produk substitusi industri makanan sangat tinggi karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang alternatifnya tersedia banyak di pasaran. Kelima adalah rivalry among competing firms. Persaingan antar perusahaan kuliner di Makassar sangat ketat. Tidak hanya UMKM yang menjual makanan dengan harga terjangkau, tapi juga restoran besar dan waralaba internasional. Selanjutnya adalah materi analisis strategi pemasaran Lazuna Chicken, yaitu unsolved metrics. Pertama adalah market penetration, seperti promo paket hemat dan memperluas layanan lewat food delivery. Selanjutnya adalah product development, seperti ayam crispy rasa pedas manis, menu rice box, dan Thai tea. Selanjutnya adalah market development, yaitu membuka cabang baru di wilayah dengan potensi pasar tinggi. Selanjutnya adalah diversification, seperti frozen food, ayam crispy siap goreng, atau produk saus dalam kemasan. Mungkin hanya itu dari saya, sekian. Nah, yang terakhir adalah matrix perceptual mapping. Bisa dilihat dari posisi Lazuna, dari harga mereka itu relatif terjangkau dengan kualitas menengah ke atas. Terus kompetitor langsungnya Hisana, Bulky Chicken, dan lain-lain. Harga mereka itu sama murahnya, tapi kualitas lebih bervariasi. Terus dari kompetitor besar, KFC, McD, harga mereka lebih mahal tapi kualitas dan brand image lebih tinggi. Kompetitor tidak langsung seperti warung makan itu harga murah, rasa bervariasi tapi tidak punya brand kuat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya strategi TOS. Yang pertama strategi strength dan opportunity. Jadi gunakan kekuatan cita rasa lokal untuk menarik pasar yang tumbuh cepat. Yang kedua ekspansi via aplikasi delivery. Selanjutnya strategi strength dan threat. Memanfaatkan brand lokal untuk menghadapi kompetitor global. Nah, selanjutnya strategi weakness and opportunity. Perbaiki promosi digital untuk memanfaatkan tren online dan kembangkan menu hemat agar menarik konsumen price sensitive. Nah, selanjutnya strategi weakness and threat. Meminimalkan risiko dengan fokus di pasar regional. Yang kedua efisiensi operasional untuk menghadapi perang harga. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, Lazuna Chicken ini berhasil membangun posisi sebagai brand lokal kuat di Makassar dengan produk ayam crispy dan geprek bercita rasa khas serta harganya terjangkau. Dengan target utamanya mahasiswa dan pekerja muda, Lazuna memiliki kekuatan pada brand awareness, kualitas rasa, dan penghargaan nasional. Meski masih menghadapi kelemahan operasional dan persaingan ketat, peluang dari tren digitalisasi, dukungan UMKM, dan ekspansi pasar memberi potensi besar bagi Lazuna untuk berkembang menjadi brand regional hingga nasional.